kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kegiatan kita pada pagi hari ini saya minta izin kepada Ustadz karena saya di sini mempunyai tugas melakukan observasi pada kegiatan supervisi akademik. Sebelum saya nanti masuk ke dalam kelas, saya akan melaksanakan yang namanya pra-observasi. Boleh Ustadz? Boleh, insyaallah. Baik, di sini akan saya tanyakan beberapa hal terkait persiapan untuk lakukan observasi di kelas. Yang pertama, hari ini kita akan melaksanakan observasi pembelajaran Ustadz di kelas berapa dan mata pelajaran apa? Kelas 81, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik. Pada pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ustadz? Pertama, siswa dapat menjelaskan salat sunnah berjamaah dan salat sunnah munfarid. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan antara salat sunnah berjamaah dan salat sunnah munfarid. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ustadz capai. Kemudian pada pembelajaran nanti yang akan Ustadz laksanakan di kelas, area pengembangan atau yang ingin dicapai itu apa Ustadz pada saat pembelajaran nanti? Yang ingin dicapai pertama, kita menginginkan siswa itu mengetahui itu salat sunat itu apa. Kemudian dia bisa membedakan, oh ini salat sunat yang bisa berjamaah, ini bisa munfarid, ini yang bisa berjamaah atau munfarid. Oke. Kemudian Ustadz, strategi apa yang nanti akan Ustadz lakukan pada saat pembelajaran di dalam kelas? Perencanaannya adalah model jigsaw. Menggunakan model jigsaw. Iya. Kalau boleh dijelaskan sekitar bagaimana nanti langkah kegiatannya secara garis besar saja? Ya, kita jigsaw itu pertama kita sampaikan dulu materi dengan siswa, kemudian kita membagi siswa beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok itu kita berikan tema atau materi. Kemudian tiap materi itu nanti setiap kelompok itu mendapatkan tema-tema materi yang berbeda. Kemudian materi yang sama akan bergabung dengan kelompok yang sama. Dia akan mempelajari, mendalami materi tersebut. Kemudian dia akan kembali kepada kelompoknya untuk menyampaikan kepada kelompoknya materi yang dia pelajari. Baik, semoga nanti di pembelajaran di dalam kelas semua yang sudah kita diskusikan ini, sudah lakukan observasi ini dapat berjalan dengan lancar ya Ustadz ya. Setelah ini kita langsung masuk ke kelas. Iya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Kembali yang sudah kemarin kita mencatat aja lagi. Yang baru, ada yang baru dengan artinya. Satu kelompok satu. Ini kerja kelompok. Dengan artinya.
artinya. Waktu 10 menit. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah semalam kita sudah laksanakan observasi dan pra-observasi. Kesempatan pada kali ini saya akan melakukan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik. Ada waktu Ustaz? Insyaallah ada. Oke, Ustaz, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz. Yang pertama yaitu tentang refleksi Ustadz. Selama kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemarin pembelajaran di kelas 81 pelajaran agama. Mohon boleh disampaikan Ustadz, refleksi Ustadz pada saat pembelajaran, apakah berjalan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran atau bagaimana? Silakan. Alhamdulillah pembelajaran di kelas 81 kita memakai model jigsaw. Memang di awal ada sedikit kesulitan pengendalian siswa karena mungkin siswa belum perlu memahami apa yang kita inginkan dalam model ini, sehingga agak terjadi keributan dan siswa agak kebingungan di awal-awal. Kemudian setelah kita selalu berkeliling menemani siswa diarahkan, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Pada saat pembelajaran tersebut, berarti Ustadz tadi sampaikan masih ada kebisingan di awal ya Ustadz ya, hanya itu saja ya pada saat pelaksanaan ya Ustadz. Ya itu kemudian dalam pembelajaran ini karena kita istilahnya memberdayakan siswa sebagai tim ahli yang mengajarkan kepada kawannya, ini nampaknya ada juga ketidakmerataan kemampuan siswa karena mungkin perbedaan persepsi ketika kawannya menyampaikan setelah kita berikan arahan, ini ketimpangan itu sedikit demi sedikit bisa dipahami oleh siswa dan hasilnya insya Allah lebih baik. Oke, berarti ada dua tadi yang sudah Ustadz sampaikan, identifikasi permasalahannya pada saat tadi masih ada kegaduhan di awal, kemudian masih ada peserta didik yang belum bisa merata ya Ustadz ya. Oke. Kemudian Ustadz dari dua identifikasi masalah tersebut ada masalah yang lain atau? Kemudian nampaknya waktunya karena kita ini beberapa tahap kita membagi kelompok, kemudian tahap berikutnya kita memberikan
tema kepada masing-masing kelompok. Kemudian setelah itu dia berkumpul dari kelompok baru sebelum kelompok ahli. Dari kelompok ahli ini dia juga berdiskusi mendalami tema-tema masing-masing. Kemudian dia kembali lagi ke simpanan. Jadi ini waktunya nampaknya agak mepet kita waktunya. Baik, banyak ya ternyata ya permasalahannya ya. Tadi dari itu ada mulai dari kesiapan siswanya, kemudian pembagian kelompok yang belum merata sampai waktunya yang Ustadz ya. Saya ingin melanjutkan, menurut Ustadz nih, kan sudah tahu permasalahan itu, apa ya seharusnya tindakan atau tindak lanjut apa atau strategi apa yang ingin Ustadz lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Pertama kita memang harus di awal itu menjelaskan dengan lebih detail. Dan dalam pembentukan kelompok ini nampaknya kita memang harus bisa membagi siswa itu dengan kemampuan-kemampuan yang bisa untuk sebagai tim ahli yang mungkin menjelaskan kepada kawannya. Kemudian mengenai waktu, nampaknya memang waktunya ini harusnya ada ditambah supaya ini tidak tergesa-gesa kita membagi kegiatan-kegiatannya. Oke, Ustadz berarti udah punya langkah berikutnya ya. Kemudian Ustadz pada saat pelaksanaan pembelajaran, kemudian udah nampak tadi permasalahannya, kemudian tadi Ustadz punya strategi untuk menyelesaikan itu. Kalau dari digradekan itu kan ada strateginya, mau memperbaikinya, kemudian waktunya. Kira-kira dari 1 sampai 10, Ustadz itu punya prediksi berapa ya kemungkinan berhasil dengan strategi yang Ustadz tadi udah buat? 8 ya, oke. Berarti kita yakin lah ya. Oke. Kemudian Ustadz pada saat pembelajaran tadi selain strategi, ada nggak yang berperan atau yang membantu? Siapa saja yang berperan membantu supaya tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai, Ustaz? Yang pertama siswa itu sendiri. Jadi kita sebelum belajar kita juga mempersiapkan siswa yang berpotensi itu harus kita digaji dan diarahkan. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya nanti dia bisa lebih memahami dan bisa pembelajaran itu tapi minta itu berjalan dengan baik. Kemudian juga kita berdiskusi dengan kawan, terutama guru senior sudah pernah menerapkan ini, kita juga belajarnya, kita bisa sering masalah ini kan. Nah, dari diskusi itu mudah nanti ada hasilnya lebih baik. Alhamdulillah. Baik, dari tadi kita berbincang setelah pasca observasi ini, saya sudah melihat nih Ustadz sudah mampu mengidentifikasi permasalahan dari pembelajaran kita sendiri. Kemudian Ustadz itu sudah mampu pada saat strateginya harus perbaikannya seperti apa. Kemudian Ustadz juga sudah mampu melakukan rencana tindak lanjut. Tadi melibatkan siswa itu sendiri dengan pengelolaannya, kemudian dengan rekan sejawat guru, dengan sharing pengalaman. Semoga kedepannya nanti pembelajaran Ustadz kedepannya itu bisa menjadi lebih baik ya Ustadz ya. Dengan target tadi grade 8, semoga itu kita bisa capai. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga kedepannya pembelajaran yang kita laksanakan itu bisa berpihak kepada guru. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi